Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan. Kita masih terus mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebenaran yang berkuasa, mengubah hidup kami, menuntun langkah kami. Terangilah kami, hati kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam kitab Mazmur, kita akan baca Mazmur 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tema kita, Tuhanlah yang layak dipuji. Itulah temanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak seniman, pencipta lagu yang menciptakan lagu bertemakan tentang memuji Tuhan. Salah satunya ada lagu Memuji Tuhan Selalu, mari kita puji Dia. Jadi mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan. Mazmur 103 termasuk salah satu teks Alkitab yang paling terkenal ya dan terindah. Daud memulai dan mengakhiri Mazmur 103 dengan ungkapan yang sama, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku, ayat 1 dan ayat 22. Ayat 1 dan 2 yang tadi kita baca merupakan ajakan terutama kepada diri sendiri ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Lalu ayat 3 sampai dengan ayat 5 itu merupakan rangkaian anak kalimat partisif yang berfungsi untuk menerangkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi ayat 1 dan 2 menjelaskan bagaimana, sedangkan ayat 3-5 menjelaskan mengapa kita memuji Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama, bagaimana kita memuji Tuhan. Yang pertama, memuji Tuhan dengan totalitas karena kita mengenal pribadinya. Daud mengajak jiwa dan batinnya sendiri untuk memuji Tuhan. Mengapa dia perlu melakukan hal ini? Manusia adalah ciptaan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Fakta ini seharusnya sudah cukup memadai sebagai alasan untuk memuji Dia di segala waktu dan keadaan. Yang kedua, memuji Tuhan tidak terpisahkan dari kebaikan-kebaikannya. Kita merespons semua pemberian yang baik ya dengan menyatakan pujian kita melalui perkataan, melalui nyanyian, melalui doa kita, kita senantiasa mau memuji Tuhan. Itulah sebabnya, tatkala kita enggan memuji Tuhan, kita perlu mendorong diri sendiri, mengingatkan diri kita akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Ya, selain karena kita mengenal pribadi Tuhan, tetapi karena kita sudah merasakan menikmati kebaikan-kebaikannya. Kebaikan apa saja yang dicatat dalam ayat 3-5. Pertama disebut ada pengampunan. Ayat 3 bagian A. Jadi bukan kebetulan jika pengampunan ada di dalam daftar yang teratas. Bahwa memang pengampunan adalah kebutuhan kita yang terutama, kebutuhan yang terbesar. Karena persoalan terbesar dalam kehidupan kita adalah kejahatan ataupun dosa. Maka kita membutuhkan pengampunan. Yang kedua, kesembuhan. Ayat 3 bagian B. Dalam perspektif pemikiran Ibrani yang sangat menekankan kedaulatan Allah yang mutlak, bahwa setiap kesembuhan itu berasal dari Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan. Ketiga, disebutkan kelepasan dari kubur, ayat 4 bagian A. Kematian merupakan musuh yang paling menakutkan. Tetapi saudara-saudara, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kematian justru disebut sebagai keuntungan, karena menjadi jalan menuju kebersamaan atau kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Yang keempat, kasih setia dan rahmat Tuhan. Ya, istilah kasih setia atau disebut dengan istilah chesed merujuk pada kasih perjanjian atau covenantal love, ya, bahwa Allah yang penuh kasih memilih untuk berpegang erat pada perjanjiannya, terlepas dari ketidaksetiaan umatnya. Kadang-kadang umat Tuhan kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Lalu kelima dikatakan kepuasan yang memberi kekuatan. Jadi kita memuji Tuhan
karena kita sungguh merasakan ada kepuasan di dalam Dia. Kepuasan hidup pada akhirnya akan menyuntikkan kekuatan baru bagi kita, akan menambah energi kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Hal ini digambarkan dengan ungkapan masa muda, seperti burung Raja Wali. Dalam Alkitab, Raja Wali merupakan simbol kekuatan. Lebih tepatnya, kekuatan yang sudah dibaharui. Yesaya 40 ayat 31. Jadi, tantangan hidup dan pengalaman pahit tidak akan melemahkan kita, tetapi justru memberikan kita kekuatan baru untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan, memuji-muji dan menyembah Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kalau kami ada semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah kami senantiasa memuji Tuhan oleh karena kami mengenal Tuhan, dan juga kami sudah menikmati banyak kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini yang membuat kami harus bersyukur, harus memuji Tuhan, harus menyembah kepada Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan, menyelamatkan kami, supaya kehidupan kami sungguh boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.